Halo, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim, tempat kita tidak pernah menutup mata pada kebenaran tentang kesehatan pria, khususnya kesehatan seksual. Bapak, pernahkah Anda merasa, setelah puluhan tahun menikah, Anda sebenarnya belum benar-benar tahu di mana atau bagaimana cara menyentuh pasangan agar ia merasa bahagia? Bukan karena Anda tidak sayang. Bukan karena Anda tidak mencoba. Tapi karena tidak ada yang pernah mengajarkan kita cara yang tepat. Apalagi ketika usia kita sudah melewati 50, 60, bahkan 70 tahun. Penelitian dari beberapa rumah sakit besar di Indonesia menunjukkan, lebih dari 65% pasangan usia matang mengalami penurunan kepuasan intim bukan karena hilangnya cinta, tapi karena tubuh wanita berubah dan pria tidak tahu cara menyesuaikan diri. Saya pernah bertemu Pak Hasan, 68 tahun, dari Yogyakarta. Ia sangat mencintai istrinya, selalu berusaha membuatnya tersenyum. Tapi diam-diam ia bertanya-tanya, kenapa setiap kali saya mencoba mesra, istri saya hanya tersenyum tipis atau diam? Jawabannya sederhana namun mengejutkan, cara menyentuh yang dulu ia pikir benar, kini justru tidak lagi sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh istrinya. Hari ini, saya akan bongkar rahasia yang jarang dibicarakan. 3 titik pada tubuh wanita Indonesia 50, yang paling disukai untuk disentuh agar ia merasa aman, bahagia, dan kembali percaya pada Anda, serta 3 titik yang harus dihindari jika Anda tidak ingin membuatnya menjauh diam-diam. Tetap di sini, karena jawaban dari kehangatan hubungan Anda mungkin ada di video ini. Bapak, tahukah Anda? Penelitian terbaru dari beberapa rumah sakit besar di Indonesia menunjukkan, seiring bertambahnya usia, titik-titik pada tubuh wanita yang memberi rasa nyaman berubah. Titik yang dulu membuatnya tersenyum, kini bisa terasa terlalu sensitif, bahkan menyakitkan. Sebaliknya, ada titik-titik baru yang jarang kita perhatikan, justru jadi sumber rasa aman dan kedekatan yang lebih dalam. Hari ini saya akan ungkapkan 3 titik utama yang paling disukai wanita Indonesia usia 50 untuk disentuh, dan 3 titik yang sebaiknya dihindari. Ini hasil riset medis dan pengalaman nyata ratusan pasangan. Jika Bapak memahami ini, hubungan bisa kembali hangat dan penuh rasa percaya, berapapun lamanya Anda berdua bersama. Banyak suami percaya membuat istri senang adalah soal kecepatan atau kedalaman. Faktanya, salah besar. Untuk mayoritas wanita setelah menopause, titik paling PK bukan di dalam, tetapi di pintu masuk vagina. Secara medis, setelah menopause hormon estrogen menurun, aliran darah berkurang, dinding vagina menipis, elastisitas hilang. Bagian dalam jadi mudah kering, sedangkan pintu masuk justru jadi pusat rasa. Sentuhan hangat, pelan, penuh perhatian di sini bisa membangkitkan rasa aman dan dihargai, jauh lebih dalam dari penetrasi. Saya teringat Ibu Marni, 62 tahun, dari Bandung. Dulu suaminya selalu terburu-buru, tubuhnya belum siap. Setelah mereka bicara, suaminya berubah, hanya meletakkan telapak tangan hangat di pintu masuk itu, menatap mata istrinya, dan tersenyum. Saat itu saya merasa aman, dihargai, seperti pengantin baru, katanya. Hanya dengan kelembutan, hati seorang istri bisa terbuka kembali. Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2020, menunjukkan, stimulasi lembut di pintu masuk vagina memicu oksitosin hormon yang membangun rasa percaya dan mempererat ikatan emosional. Tanyakan pada diri Bapak, kapan terakhir kali Anda berada di sana tanpa tergesa-gesa? Napasnya melambat, bahunya turun, wajahnya melunak, tanda tubuhnya merasa aman. Perbedaan antara momen biasa dan momen tak terlupakan ada pada niat di balik sentuhan. Saat pintu masuk vagina dipandang bukan sekadar jalur, tapi gerbang membangun rasa aman, yang tercipta bukan hanya kenikmatan fisik, tapi keintiman mendalam yang menjaga hubungan tetap hangat dan tak lekang oleh waktu. Bapak, tahukah Anda? Ada 1 titik kecil di tubuh istri yang hampir selalu terlewat. Letaknya sangat dekat dengan pintu masuk vagina, tepat di bawah klitoris dan di atas bukaan vagina. Namanya, area sekitar lubang uretra, tempat keluarnya urin. Walaupun kecil dan jarang dibicarakan, bagi wanita usia 50 titik ini bisa menyimpan sensasi luar biasa jika disentuh dengan tepat. Secara medis, area ini penuh ujung saraf yang terhubung dengan jaringan sensitif di dinding depan vagina. Karena posisinya dekat pusat saraf sensasi, stimulasi lembut di sini menciptakan rasa hangat yang menyebar perlahan, berbeda dengan rangsangan klitoris yang langsung dan intens.
Untuk tubuh wanita yang menua, sensasi halus dan bertahap justru lebih diterima. Tidak membuat tubuh kaget, tidak menimbulkan tegang. Saya teringat Pak Ridwan, 70 tahun, dari Surabaya. Ia baru tahu titik ini setelah membaca artikel kesehatan lansia. Awalnya ragu karena merasa aneh. Tapi suatu malam, saat suasana santai, ia mencoba, hanya meletakkan jari dengan lembut, mengusap pelan, dan membiarkan tangannya tetap hangat di sana. Hasilnya, istri yang biasanya pasif tiba-tiba menggenggam tangannya dan tersenyum. Pak Ridwan berkata, "Malam itu saya sadar, ternyata selama ini ada bagian dari istri saya yang belum pernah saya kenal. Kuncinya di sini bukan tekanan, bukan gerakan cepat. Kuncinya adalah kelembutan, hampir seperti hembusan angin. Kulit di area ini tipis, dan pada wanita yang mengalami kekeringan akibat menopause, sentuhan keras justru membuat tidak nyaman." Penelitian Universitas Gadjah Mada membuktikan, stimulasi ringan di area uretra memicu pelepasan endorfin, hormon yang mengurangi tegang dan meningkatkan rasa nyaman. Hasilnya luar biasa. Banyak wanita merasa lebih santai bahkan sebelum hubungan intim dimulai. Bagaimana tahu istri menikmatinya? Lihat napasnya melambat, bahunya turun, tubuhnya mendekat pada Anda. Tanda-tandanya mungkin halus, tapi pria yang benar-benar hadir akan merasakannya. Saya tahu, berbicara soal bagian pribadi ini tidak mudah, apalagi setelah puluhan tahun menikah tapi jarang bicara soal intim. Tapi justru di usia ini, keberanian mencoba hal baru dan mendengarkan tubuh pasangan adalah kunci menjaga hubungan tetap hidup. Area kecil di sekitar uretra ini mungkin tampak sepele, tapi disentuh dengan benar, ia bisa menjadi jembatan menuju rasa percaya, rasa aman, dan keintiman yang lebih dalam. Kadang, perubahan kecil seperti ini cukup untuk mengubah seluruh suasana di antara suami dan istri. Bapak, pernah dengar istilah G-spot? Banyak pria tahu namanya, tapi tidak tahu di mana letaknya, atau bagaimana menyentuhnya. Padahal, untuk wanita Indonesia usia 50, titik ini bisa menjadi sumber kenikmatan mendalam, jika didekati dengan cara yang benar. Letaknya ada di dinding vagina, kira-kira 2-3 cm dari pintu masuk, mengarah ke perut. Rasanya sedikit bertekstur dibanding area sekitarnya. Tapi G-spot bukan sekadar urusan fisik. Bagi banyak wanita di usia matang, ini adalah titik penuh makna emosional. Sentuhan yang tepat membuat mereka merasa dipahami dan dihargai, bukan sekadar dirangsang. Secara medis, G-spot terhubung dengan uretra dan kelenjar skene yang kaya ujung saraf. Saat distimulasi dengan tekanan lembut dan ritme stabil, otak melepaskan gelombang hormon yang membawa rasa tenang dan bahagia. Saya teringat pasangan dari Bogor, Haji Sulaiman dan Hajah Rukayah, usia 72 tahun. Mereka mengaku hubungan intim mulai hambar. Saat berbicara, Hajah Rukayah berkata, "Saya tidak suka gerakan cepat atau terlalu dalam. Saya hanya ingin tekanan lembut di bagian atas dalam vagina saya, yang membuat saya merasa tenang." Haji Sulaiman pun mencoba. Ia tidak terburu-buru. Hanya menekan perlahan dengan jari, memperhatikan napas istrinya. Hasilnya, Hajah Rukayah menggambarkan sensasinya seperti gelombang hangat mengalir pelan, memenuhi seluruh tubuh, bukan ledakan singkat yang cepat hilang. Untuk menyentuh titik ini, Anda tidak butuh tenaga besar. Justru kelembutan dan kestabilan ritme yang membuat nyaman. Tekanan keras atau gerakan terburu-buru hanya membuat otot tegang. Penelitian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo membuktikan, stimulasi G-spot pada wanita menopause meningkatkan sirkulasi darah di panggul, mengurangi kekeringan, dan mempertahankan elastisitas jaringan. Bagaimana tahu Anda menemukan titik ini? Perhatikan tanda-tanda halus, napas istri lebih dalam, tubuhnya sedikit merapat, matanya terpejam dengan ekspresi tenang. Kadang ia tak berkata apa-apa, tapi tubuhnya bicara jelas bahwa ia merasa nyaman. Dan ingat, G-spot bukan lomba mencapai puncak secepat mungkin. Ini tentang memberi ruang bagi istri untuk merasakan dan membuka dirinya. Di usia kita sekarang, keintiman bukan lagi soal gairah sesaat, tapi membangun momen yang membuat hati dan tubuh sama-sama aman dan terhubung. Seringkali, G-spot menjadi jembatan yang menyatukan dua hal itu, fisik dan emosional, menjadi satu pengalaman hangat, dalam, dan tak terlupakan. Bapak, kita sudah bicara tentang 3 titik yang membuat wanita merasa aman dan dihargai.
Tapi ada juga titik-titik yang justru bisa membuatnya menutup diri, bahkan tanpa ia ucapkan. Ketidaknyamanan ini sering bukan karena ia tidak mencintai Anda, tapi karena tubuhnya berubah atau pengalaman tertentu membuatnya menjaga jarak. Dan banyak suami tidak sadar, mengira sentuhan yang dulu disukai, masih bisa dilakukan begitu saja. Padahal, mengetahui di mana tidak boleh menyentuh adalah kunci membangun kepercayaan. Mari kita mulai dengan bagian pertama, anus. Saya tahu, topik ini mungkin membuat kita sedikit canggung. Apalagi di zaman sekarang, ada saja media atau cerita yang menggambarkan area ini sebagai tambahan seru dalam hubungan intim. Fakta, untuk banyak wanita Indonesia usia 50, anus adalah area yang ingin mereka lindungi, bukan disentuh tanpa izin. Secara medis, area ini memang memiliki jaringan saraf, tapi juga sangat sensitif terhadap rasa sakit dan mudah iritasi. Setelah usia lanjut, otot di sekitar anus melemah, kulit lebih tipis, kadang ada riwayat wasir atau iritasi yang membuatnya rentan. Sentuhan mendadak di sini bisa memicu rasa kaget, tegang, bahkan rasa tidak aman. Saya teringat cerita Ibu Yati, 65 tahun, dari Makassar. Ia berkata, "Setiap kali suami saya menyentuh area itu tanpa bertanya, tubuh saya langsung kaku. Bukan karena saya tidak sayang, tapi karena saya merasa tidak nyaman begitu cepat. Saya hanya berharap ia mengerti." Banyak wanita sulit mengatakannya karena takut melukai perasaan suami. Disinilah peran Anda, membaca bahasa tubuhnya. Jika tubuhnya menjauh, terlihat tegang, itu sinyal. Menghormati batas ini justru membuatnya merasa aman. Dan ketika wanita merasa aman, ia lebih mudah terbuka di bagian lain yang membuatnya nyaman. Keintiman sejati bukan mencoba semua hal, tapi tahu kapan mendekat dan kapan menjaga jarak demi kebaikan bersama. Jika ragu, tanyakan dengan lembut. Dan jika jawabannya tidak, terimalah dengan hati lapang. Rasa hormat seperti inilah yang menumbuhkan kepercayaan dan membuat hubungan tetap hangat, berapapun usia kita. Banyak pria mengira semakin dalam penetrasi, semakin baik. Fakta medis berkata sebaliknya. Serviks, letaknya di ujung saluran vagina, jauh di dalam, bukan area yang diciptakan untuk menerima tekanan berulang. Setelah menopause atau persalinan, jaringan sekitarnya lebih kaku, aliran darah berkurang, dan sensitivitas terhadap rasa sakit meningkat. Itulah mengapa penetrasi terlalu dalam atau cepat bisa langsung menimbulkan nyeri. Saya ingat Ibu Aminah, 70 tahun, dari Semarang. Ia berkata, "Setiap kali suami bergerak sedalam mungkin, tubuh saya langsung tegang. Bukan karena saya tidak ingin, tapi karena saya sudah mengantisipasi rasa sakit. Saya bahkan memilih diam daripada berkata, 'Tolong jangan terlalu dalam,' karena takut ia tersinggung." Hal ini bisa dihindari. Kuncinya adalah komunikasi dan ritme yang lebih lambat. Mengurangi kedalaman, menyesuaikan sudut, dan bertanya, "Apakah ini nyaman?" bisa membuat perbedaan besar. Ketika istri merasa didengarkan, ia lebih rileks, bahkan bisa menikmati momen lebih lama. Di usia kita sekarang, kenyamanan jauh lebih penting daripada sekadar intensitas. Keintiman bukan lomba menuju puncak, tapi perjalanan bersama yang mendekatkan hati. Mengetahui batas tubuh pasangan, termasuk menghindari tekanan berlebihan pada serviks, adalah tanda kita mencintai dengan cara yang dewasa dan bijak. Bapak, kita sering diajarkan bahwa puting adalah salah satu titik paling menggairahkan di tubuh wanita. Dan memang, bagi wanita muda, sentuhan di area ini bisa memberikan rangsangan yang kuat. Tapi kenyataannya berubah setelah usia 50 atau 60 tahun, apalagi setelah menopause. Puting dan jaringan payudara menjadi lebih sensitif, kadang terlalu sensitif, sehingga sentuhan yang dulu nikmat, kini justru bisa terasa tidak nyaman atau nyeri. Secara medis, perubahan hormon setelah menopause mengubah jaringan payudara, kulit lebih tipis, lemak berkurang, jaringan ikat lebih kaku. Akibatnya, area puting lebih mudah iritasi, terutama jika disentuh mendadak atau dengan tekanan kuat. Saya teringat cerita Ibu Sri, 66 tahun, dari Medan. Ia berkata, "Saya senang suami saya masih menginginkan saya. Tapi ketika ia langsung meraih payudara saya di awal momen intim, saya merasa tidak siap. Bukan karena saya menolak, tapi tubuh saya butuh waktu." Ia hanya berharap suaminya mau melambat, memberi isyarat dulu.
Hal sederhana seperti memperhatikan napas istri, melihat reaksinya, atau bertanya dengan lembut, "Bolehkah saya menyentuh di sini?" bisa membuat perbedaan besar. Kadang, sentuhan ringan dari luar pakaian atau menghangatkan tangan terlebih dahulu sudah cukup untuk membuatnya merasa dihargai. Di usia sekarang, keintiman bukan lagi soal mendapat lampu hijau di setiap titik tubuh. Ini tentang bagaimana kita hadir dengan penuh kesadaran. Saat kita mau menyesuaikan cara menyentuh puting sesuai kenyamanannya, kita sedang membangun rasa hormat dan kepercayaan, fondasi hubungan yang langgeng. Bapak, inilah inti dari semua yang kita bahas hari ini. Keintiman di usia matang bukan tentang mencoba semua teknik atau mengejar kecepatan, tapi tentang bagaimana kita hadir sepenuhnya untuk pasangan. Mengetahui di mana ia merasa nyaman disentuh, di mana sebaiknya dihindari, adalah tanda cinta yang dewasa. Kadang, perubahan kecil saja, sentuhan yang lebih lembut, pertanyaan yang tulus, menghormati batasan, sudah cukup untuk menghidupkan kembali kehangatan. Ketika istri merasa aman, ia akan lebih mudah membuka diri. Dan saat itu terjadi, hubungan akan kembali dekat secara alami, bukan karena teknik baru, tapi karena rasa saling menghargai dan saling menjaga. Jadi, mulai malam ini, jangan anggap ini tugas. Anggap ini perjalanan baru, di mana setiap sentuhan menjadi bahasa cinta yang menghubungkan hati dan tubuh Anda berdua. Dan percayalah, cinta yang dijaga dengan rasa hormat, tidak akan lekang oleh waktu. Bapak, dari semua yang kita bahas hari ini, ada satu hal penting yang harus kita ingat. Keintiman di usia matang bukan tentang mencoba semua teknik atau mengejar kecepatan, tapi tentang bagaimana kita hadir sepenuhnya untuk pasangan. Mengetahui di mana istri merasa nyaman disentuh, dan di mana sebaiknya dihindari, adalah tanda cinta yang dewasa. Kadang, perubahan kecil saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali kehangatan. Sentuhan perlahan di titik yang ia sukai, menghindari area yang membuatnya tidak nyaman, serta bertanya dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" bisa membuatnya merasa dihargai dan aman. Dan saat rasa aman itu ada, ia akan lebih mudah membuka diri. Hubungan pun kembali dekat secara alami, bukan karena teknik baru, tapi karena rasa saling menghargai. Saya ingin Bapak memulainya bukan sebagai tugas malam ini, tapi sebagai perjalanan baru dalam hubungan. Perjalanan di mana setiap sentuhan bukan sekadar gerakan fisik, tapi bahasa cinta yang menghubungkan hati dan tubuh kalian. Karena pada akhirnya, keintiman yang bertahan lama lahir dari rasa saling menghargai, memahami, dan menjaga, bukan dari gairah sesaat. Dan percayalah, cinta yang dijaga dengan niat baik akan menjadi doa yang menghangatkan rumah tangga. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like, tulis pengalaman Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lain seputar kesehatan dan hubungan di usia matang. Mari kita belajar bersama, saling menguatkan, demi hubungan yang harmonis dan bahagia sampai akhir hayat.